Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakia Wildan dari jurusan Engineering di Politeknik IDN. Saat ini saya akan membuat video tentang tugas diniyah bertemakan tema yang saya bawa itu adalah menutup aurat bagi seorang muslim. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan membacakan satu dalil, yaitu ya ayuhan nabiyyu qul lazwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalaihinna dzalika adna ayyu'rafuna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi untuk ketentuan menutup aurat, yaitu menggunakan hijab dan mengenakan jubah, itu wajib hukumnya bagi seorang wanita. Karena sebenarnya untuk batasan aurat itu ada banyak dari beberapa ulama. Cuman satu yang saya gunakan hingga saat ini yaitu semua bagian tubuh wanita itu aurat kecuali dua anggota tubuh, yaitu telapak tangan dan juga muka. Jadi sama ketika kita melaksanakan sholat, yang boleh kelihatan itu cuma telapak tangan dan juga muka aja. Ada satu dalil yang menunjukkan betapa pentingnya menggunakan hijab karena sangat azabnya sangatlah keras. Saya akan bacakan, yaitu ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya. Satu, kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang, yaitu penguasa yang kejam, kayak pemerintahan yang kejam gitu. Nah, dua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya gimana? Yang cenderung pada perbuatan maksiat. Rambutnya dipunuk unta gitu. Habis itu kayak pakai baju cuman ketat banget, menutup lekuk tubuhnya tuh kelihatan. Habis itu kerudungnya tuh nggak menjulur juga masuk. Habis itu nerawang. Jadi percuma kalau pakai baju tapi nerawang ya guys. Mereka itu tidak bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. Maksudnya sejauh apapun perjalanan itu bisa kecium surga, tapi dia nggak bisa nyium. Jadi extension itu juga nggak boleh ya guys. Pria juga nggak boleh pakai extension itu rambut palsu yang disambung ke rambut asli. Tujuannya tidak lain adalah agar terlihat lebih cantik dan menarik. Itu juga nggak boleh. Kemudian banyak juga zaman sekarang ya muslimah pada zaman ini gitu ya, pakai kerudung cuman lehernya kayak kelihatan gitu, sengaja dikelihatanin. Itu juga nggak boleh, karena itu apa ya, karena sejatinya memakai kerudung itu bukan hanya menutup rambut saja, tapi semuanya, leher ditutup, bahkan rambut pun harus nggak boleh kelihatan sehelai pun gitu, karena itu dosanya ke ayah kita guys. Iya, aduh abis lagi. Oke guys, kita lanjut. Jadi ada satu dalil lagi, itu Rasulullah tuh bersabda perempuan itu aurat. Jadi ketika dia keluar rumah itu langsung fitnahnya di mana-mana. Makanya bahkan kita sebagai wanita juga harus menundukkan pandangan. Jadi begini ya, jika seorang wanita keluar di tempat umum, maka setan akan selalu menghias-hiasinya dengan menghembuskan perasaan cantik dan berharga sehingga menarik laki-laki untuk menggodanya. Dari hadis di atas menyimpulkan bahwa bagi kalian wanita yang sejatinya biasa aja, misalnya kayak pendiam terus nggak berniat apa-apa, itu bisa aja kelihatan tetap digodain sama abang-abang. Jadi tanpa bersolek kalian akan tetap terlihat menggoda karena syaitan yang membuat fitnah itu.
Nah, makanya kita emang benar-benar harus menutup bagian-bagian tubuh kita. Karena yang berjilbab saja bisa masuk neraka, apalagi yang tidak gitu. Apalagi zaman sekarang tuh banyak banget hijab yang kayak ngikutin fashion apa ya. Jadi kegunaan hijab itu bukan buat nutup aurat lagi, tapi ya udah buat fashion doang. Contohnya yang kayak antingnya dikeluarin gitu, jadi tuh kelihatan kupingnya, apa enggak kelihatan lehernya, itu nggak boleh guys. Jadi yang pertama, kalau kalian mau menutup hijab itu perbaiki dulu niatnya. Kenapa? Karena kalau niatnya kalian menutup aurat, kalian bakal mencari hijab yang emang benar-benar nutup aurat kalian gitu, bukan buat sekedar fashion ikut-ikutan. Jangan sampai berhias untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Contohnya gimana? Yang kayak tadi ya guys, kayak lehernya kelihatan, itu gak boleh. Nah, yang pertama ada aturan untuk menggunakan hijab. Pakaian menutup seluruh badan kecuali wajah dan 2 telapak, itu yang benar. Tapi bahkan ada beberapa riwayat yang bilang kalau misalnya muka itu juga aurat, makanya wajib pakai cadar. Tapi nggak tahu sih guys, ada 2 pendapat aja. Kemudian yang kedua, pakaian tidak dijadikan sebagai perhiasan yang menarik perhatian orang lain. Ada dalilnya lagi, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Ini sangat. Jadi kayak ya udah, berarti kerudung itu, jilbab benar-benar harus menjulur, yang kayak bukan dibuka-buka lehernya gitu, bukan. Jadi gini, Rasulullah juga pernah menasihati istrinya ya, wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan ketika telah sampai haid tidak pantas jika diperlihatkan darinya kecuali ini dan ini. Dan Nabi istirahat kepada wajah dan tangannya Asma. Kemudian untuk dalil pakaian tidak ketat atau menampakkan bentuk tubuh, itu kayak tadi ya, dari yang udah aku sebutin. Pertama, berpakaian tapi telanjang, itu masuknya ke situ. Kayak pakai jilbab tapi nerawang, pakai jilbab tapi kelihatan bentuk tubuhnya, itu masih cenderung kepada kemaksiatan guys. Kemudian yang kelima, yang masih banyak banget, aku juga masih melakukannya, itu tidak memakai parfum. Ya sebenarnya perempuan itu sangat diharamkan guys memakai parfum, karena ada sabdanya juga, yaitu perempuan yang memakai parfum maka lewat pada kaum agar mencium baunya, maka ia sudah berzina. Keterangan, seorang wanita yang sengaja memakai parfum dan bergaul dalam suatu kaum dengan niat sengaja memamerkan baunya, maka hukumnya sama dengan dia berzina. Serem banget sih. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian kaum pria atau pakaian wanita-wanita kafir. Maksudnya apa? Kayak misalnya kita tahu ya, misalnya apa ya, celana mungkin kayak kemeja laki-laki mungkin kita nggak boleh pakai gitu. Kemudian kalau buat pakaian wanita-wanita kafir ya yang kayak short pants gitu ya, ya itu kayaknya nggak pakai kerudung nih kalau di. Kemudian 7, tidak mengenakan pakaian untuk mencari terkenal atau mencari popularitas gitu. Jadi niat untuk pakai bajunya itu supaya kayak dilihat orang terus kayak wih bagus gitu, bukan kayak gitu niatnya. Karena kalau niatnya udah untuk bukan menutup aurat, entah itu mengikuti fashion atau untuk dipuji-puji atau untuk dibilang keren, mungkin itu udah salah dari niatnya. Makanya tadi aku pas pertama bilang pertama itu harus benerin niatnya dulu, karena kalau misalnya niatnya udah salah, pakaiannya juga bakal ikut-ikutan gitu guys. Jadi ada baiknya kita sebagai muslimah semoga bisa terus menutup aurat dan mengingatkan satu sama lain, insyaallah. Saya rasa cukup sekian untuk materi tentang aurat. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Bila ada salah, datangnya dari saya. Bila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.